Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka. "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita.
Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat, yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan.
dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara, atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot,
seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya. Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan,
Aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? jawab mereka. Suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. kata mereka. Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya. Sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus
Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri.